Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran PJOK, kita masih akan membahas KD 3.2, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kasti. Nah, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rounders. Ya, rounders. Rounders itu hampir sama dengan kasti. Perbedaannya hanya di peraturan, kemudian di lapangannya. Namun cara mainnya hampir sama, yaitu memukul dan berlari dan menangkap. Nah, bisa dilihat di gambar, itu merupakan lapangan rounders, ya, berbentuk persegi 5, ya. Kemudian jarak antar base 15 meter, ya, antar base. Kemudian ada tempat pitcher. Pitcher itu apa? Pitcher itu pelempar bola, ya. Kemudian jarak antara pelontar bola dan pemukul adalah 7,5 meter. Ya. Nah, kemudian base ada 5, ya. Namun di permainan SD atau SMP, ya, bisa kita modifikasi, misalkan base-nya jadi 6 atau base-nya jadi 4. Nah, jaraknya jadi 5 meter, ini boleh. Karena untuk kebugaran saja kalau untuk SD, ya. Ya, berbeda dengan kejuaraan. Kalau kejuaraan harus sesuai standar. Rounders itu dimainkan oleh 2 orang dalam satu tim, ya. 2 orang dalam tim. Dimainkan oleh 2 tim, ya. Dan setiap tim, ya, ada 12 orang. Nah, itu yang maksudnya, ya. Kemudian timnya ada 2, yaitu tim pemukul, ya, atau dalam hal ini tim penyerang, kemudian tim penjaga atau tim bertahan, ya. Kemudian, ya, pemimpin rounders itu sama dengan kasti, yaitu wasit, ya. Kemudian wasit kalau ingin memulai pertandingan biasanya mengundi terlebih dahulu siapa yang akan menjadi tim pemukul, siapa yang akan tim menjaga. Kemudian setiap pemukul hanya diberi kesempatan 3 kali memukul, ya. Kalau lebih dari 3 kali maka dia didiskualifikasi, ya, gugur. Kalau bisa memukul kemudian dia langsung berlari ke base 1, base 2 sampai selesai, ya. Jika dia selesai dalam 5 base itu maka dia mendapatkan 1 poin. Nah, dan setiap base hanya boleh ada 1 orang pemain. Nah, hanya boleh 1 orang pemain, ya. Jadi misalkan pemukul 1 berhasil memukul, dia ke base A, ya. Kemudian pemukul 2 berhasil, maka di base A dia harus pergi ke base B atau base 2. Nah, yang pemukul kedua dia ke base 1, begitu seterusnya, ya. Nggak boleh ada penumpukan orang dalam satu base. Kemudian teknik dasar dalam permainan bola rounders itu ada 3, ya, secara umum, ya, yaitu melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Kalau dasar teknik berlari ini bukan teknik dasar utama, ya, namun teknik dasar yang lain atau tambahan. Karena apa? Karena berlari itu tidak memerlukan keahlian khusus, ya. Asal lari saja. Kalau melempar bola, menangkap bola, memukul bola itu ada tekniknya tersendiri dalam rounders. Kemudian kita belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasarnya, ya. Di dalam rounders, ya, ada variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor. Ingat, gerak dasar manipulatif merupakan gerak dasar yang bergerak, ya, baik berpindah tempat atau tanpa berpindah tempat, yang menggunakan alat di luar tubuh. Misalkan apa? Ya, melempar itu, ya, melempar, menangkap, ya, memukul. Nah, kemudian non lokomotor gerak tanpa berpindah tempat, tidak menggunakan alat. Ingat, ya. Variasinya apa di dalam rounders? Variasi gerak dasar manipulatifnya yang pertama adalah melempar. Ya. Di dalam teknik dasar melempar yang pertama adalah memegang dan melempar bola lambung. Nah, memegang dan melempar apa? Variasi manipulatif. Kemudian non lokomotornya apa? Ya, ketika meluruskan lengan. Nah. Dan yang B, memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayunkan lengan dari samping. Ya. Ya, sebenarnya yang A ini teknik dasar lemparan melambung, ya, lemparan ke atas. Nah, yang B ini teknik dasar lemparan mendatar. Nah, yang B memegang dan melempar bola mendatar dengan teknik dengan mengayunkan lengan dari samping.
Ya, memegang dan melempar itu apa? Variasi manipulatif. Kemudian mengayuh lengan adalah apa? Non lokomotor. Kemudian yang C adalah mengangkat dan melempar bola, itu gerak dasar manipulatifnya, ya, variasi gerak dasar manipulatif. Nah, dengan merendahkan badan atau jongkok. Jongkoknya ini termasuk non lokomotor. Nah, ini merupakan teknik dasar yang ketiga dalam melempar, yaitu melempar menyusur tanah. Kemudian variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Ya. Memukul bola dengan melangkah dan berlari. Memukul bola itu variasi gerak dasar manipulatifnya, yaitu tarik ke atas, kemudian ke arah samping, pukul. Nah, itu variasinya. Kemudian lokomotornya apa? Melangkah dan berlari. Ya. Kemudian variasi gerak dasar lokomotor dengan menangkap dalam teknik dasar menangkap. Berjalan ke depan dan ke belakang variasi lokomotornya. Ya, menangkap bola lambung itu apanya? Manipulatifnya. Sama yang B, berjalan ke depan dan ke belakang dan berlari, ya, dengan menangkap bola mendatar. Berjalan dan ke depan dan ke belakang dan berlari itu apa? Variasi gerak dasar lokomotornya. Kemudian menangkap bola mendatar itu apa? Kombinasi gerak dasar manipulatifnya, ya. Yang A itu merupakan teknik dasar menangkap bola lambung. Yang B teknik dasar menangkap bola mendatar. Dan yang C ini atau disebut dengan teknik dasar menangkap bola menyusur tanah. Ini gerak dasar manipulatifnya apa? Gerak dasar lokomotornya, kombinasi variasi gerak dasar lokomotornya apa? Yaitu berjalan ke depan dan berlari. Kemudian kombinasi manipulatifnya apa? Yaitu menangkap bola menyusur tanah. Demikian ya dari Ustaz Afif. Kemudian tugasnya adalah praktekkan salah satu gerakan melempar, menangkap dan memukul bola. Ya. Boleh rounders, boleh kasti. Ya. Boleh kemudian videokan. Ya, atau difoto. Kalau video durasi maksimal itu 40 detik. Ya, kalau di foto gabungkan fotonya, ya. Kemudian tulis di bawahnya ini gerakan melempar, bawahnya gerakan menangkap. Kemudian ini memukul bola kecil. Kemudian peralatannya apa, Ustaz? Peralatannya boleh modifikasi, kalau mau memukul pakai aja kayu, ya. Kemudian kalau mau bolanya pakai bola apa, Ustaz? Boleh pakai bola buatan, misalnya apa? Dari plastik yang digabung-gabungin. Disatuin jadi bulat atau dengan kertas yang dibulatkan. Nah, boleh ya. Tidak perlu memakai alat yang sebenarnya. Ingat, tulis nama, kemudian kelas dan nama gerakan, kumpulkan ke Telegram Ustadz Afif atau WhatsApp. Ya. Demikian dari Ustadz Afif. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.